Raja Alfred yang Agung, Raja Inggris Barat dari tahun 871 hingga 899. Prolog, cahaya dari Wessex. Kabut tebal menggulung di atas bukit-bukit Wessex, dan langit diselimuti awan kelabu seolah alam pun menggigil dalam ketakutan. Di balik gerbang istana Winchester, suara tangisan bayi memecah keheningan malam. Tahun itu adalah tahun 849, dan tak seorang pun tahu bahwa anak bungsu dari Raja Ethelwulf akan kelak disebut sebagai Yang Agung oleh sejarah. Bagian I, anak yang mencintai kata. Alfred kecil tumbuh bukan dengan pedang di tangan, tetapi dengan kitab di pangkuan. Dari usia belia, ia sudah menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap kebijaksanaan dan doa-doa Latin. Di saat kakak-kakaknya sibuk belajar perang, Alfred duduk dengan para biarawan, mendengarkan kisah para raja lama, para martir dan kitab suci. Namun hidup di abad ke-9 di Inggris tak memungkinkan siapapun untuk sekadar menjadi pemikir. Ketika usianya mencapai 15 tahun, Alfred telah melakukan perjalanan ke Roma, menerima berkat dari Paus dan menyerap pengaruh religius yang akan membentuk dasar kerajaannya kelak. Berdasarkan di Jura Terunting Balper, tentang kepemimpinan yang bukan hanya dari kekuatan, melainkan juga kebijaksanaan. Namun rumahnya tanah Inggris sedang terbakar. Bagian 2, gerombolan dari utara. Viking, para penjara dari Skandinavia, turun seperti badai dari utara. Desa-desa diratakan, gereja-gereja dibakar, dan darah mengalir di ladang-ladang suci. Satu persatu kerajaan Anglo-Saxon tumbang. Northumbria jatuh, East Anglia tunduk, Mercia terkoyak. Hanya Wessex, tanah Alfred yang tersisa. Pada tahun 871, setelah kematian saudara tertuanya Raja Ethelred, Alfred naik takhta dalam situasi terburuk yang bisa dibayangkan oleh seorang raja muda. Tentara Viking di bawah pimpinan Guthrum, bersenjata lengkap dan haus darah, telah mengepung seluruh Wessex. Bagian terdera antara abu dan harapan. Pada musim dingin yang membeku, Alfred dipaksa mundur. Ia bersembunyi di rawa-rawa Athelney, menyamar sebagai rakyat jelata. Di sana legenda lahir tentang bagaimana ia pernah dimarahi oleh seorang wanita desa karena membiarkan roti panggangnya hangus. Tetapi di balik kehinaan itu, Alfred merancang harapan baru. Nerawan Inggris memanggil kembali rakyatnya. Dari kabut ia membentuk pasukan. Ia setidaknya hanya berperang dengan pedang, tapi juga dengan waktu, kesabaran, dan strategi. Ketika matahari musim panas terbit pada tahun 872, Alfred menyerang balik dalam pertempuran Edington dan menang. Guthrum dipaksa untuk menerima pembaptisan Kristen dan sebuah perjanjian damai ditandatangani. Wilayah Viking dibatasi dalam wilayah bernama Danelaw. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Wessex bernapas lega. Bagian Ivy, sang pembaharu. Namun kemenangan Alfred bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari perubahan besar.